alasannya kenapa di Indonesia. Dan kalau kita melihat nanti mungkin livery-nya juga akan warna dominan merah. Saya melihat seperti itu. Hai. Kirain yang siaran Dave Grohl, ternyata Joni Lono Mulia. Dia brewokan loh. Jadi ya, ini untuk menjawab pertanyaan juga nih buat pedokru, mana nih Mas Joni, mana nih Mas Joni. Jadi seperti yang aku selalu bilang, yang nanyain Mas Joni itu kan banyak banget ya. Kenapa nggak siaran berdua lagi? Apakah berantem? Apakah pecah kongsi? Atau Lucy mungkin kesel sama Joni Lono Mulia? Kagak. Jadi aku selalu bilang, Mas Joni ini lagi ada kepentingan, lagi ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi aku nggak bisa ngeganggu dulu gitu. Makanya sekarang urusannya udah mulai beres, kita baru mulai siaran lagi gitu. Dan kenapa kita harus jauh-jauhan? Karena Mas Joni ini rumahnya memang di Bogor. Karena kondisinya memang tidak memungkinkan Mas Joni untuk datang ke Jakarta gitu. Aku datang ke Bogor juga nggak mungkin, kerjaannya banyak di Jakarta. Jadi kita Betul. gunakanlah kemajuan teknologi ini ya Mas Joni ya. Siap, betul aja. Begitu. Oke. Apa Nah, kabar teman-teman Joni? kita akan Alhamdulillah baik, meskipun deg-degan kemarin habis nge-MC tim launch ya Mas Joni, alhamdulillah Iya, dipercaya untuk yang kedua kalinya. Nonton nggak? dahsyat, keren, nonton lah. Ya, meskipun sinyalnya agak-agak terputus-putus kan. Waktu yang Rossi itu Oh, agak-agak skip tuh. makanya banyak yang bilang sinyalnya katanya sempat mati-mati gitu ya? Iya, aku nggak ngerti. Nah, Hmm. giliran di MotoGP, makanya di MotoGP itu beberapa kali langsung ke studio karena sinyal dari entah dari baik Kartininya entah apa ya kurang kurang just, jadi dia ngambil ke studio baru kemudian Valentino Rossi, yang Valentino Rossi pun dia ngerekam duluan tuh yang MotoGP, makanya dia nanti tampilin Oh, gitu jadi Jo. memang kayak gitu. Gitu deh. Aku kan selalu apa-apa live ya. Jadi nggak pernah Iya, tahu betul kejadiannya tuh seperti apa. Jadi kayak kemarin Putro sempat bilang juga ke aku, Kak meskipun sinyalnya berbat, oh gitu. Tapi aku nggak pernah tahu karena kan betul. ya aku nggak bisa ngelihat juga gitu ya. Suami di rumah jangan nonton, dari mana aku tahu deh. Maklum, suami saya bukan penggemar MotoGP ya, penggemar motor iya, tapi bukan Iya, MotoGP gitu. Tapi ya gitu, Mas Joni. Tapi alhamdulillah kemarin kemarin sangat menyenangkan dan nanti aku spill betul. juga nih sama Mas Joni, sama teman-teman yang lain juga, sama Pedok Kru juga. Tapi sebelumnya kita buka dulu, nggak ada news flash sih, tapi topik hari ini aku sebetulnya terkulik, cie. Ini tergerak gara-gara nonton Mas Joni itu sekarang main TikTok loh teman-teman. Ini ya kalau pengen follow TikToknya Mas Joni, itu aku share linknya di deskripsi video ini. Follow aja karena Mas Joni juga suka memberikan godaan-godaan kita buat berpikir di TikTok sama juga di Instagram Reels gitu. Nanti share-nya pokoknya akunnya Mas Joni akan aku share di deskripsi video ini. Nah, Mas Joni tuh kemarin sempat ngomongin tentang tim squad terkuat di MotoGP, yaitu Ducati Corse, ya Betul. kan? Terus ngomongin juga tentang Pertamina VR46 Racing Team yang Betul. katanya Mas Joni skuad pembunuh tim terkuat. Waduh gitu kan. Betul. Karena bisa jadi gitu. Tapi sebenarnya aku pengen tanya dulu, dari semua line up yang ada di musim 2025, mana menurut Mas Joni yang tim terkuat? Sama nih kayaknya ya, Ducati Corse dong. Saya melihat sih memang dari galangan Ducati dulu, Jeng. Ducati Hmm. pabrikan, baru kemudian turun ke ya VR46 Racing Team karena kan dia statusnya naik menjadi tim layer dari pabrikan Ducati, yang dimana ya seorang Fabio Di Gia kan dikontrak langsung dan menggunakan salah satu amunisi Desmo Sedici GP25, baru kemudian nih Gresini Racing yang sepertinya akan menjadi tim pembibit buat Ducati pabrikan. Ya, saya melihat dari Hmm. performa ini, makanya saya mengklaim bahwa Ducati Corse ini merupakan skuad terkuat. Pertama, mereka menggabungkan talenta juara dunia ber ya istilahnya banyak titel juara dunia. Bagaimana kita tahu Marc Marquez dari 125 Moto2 dan juga 6 kali di MotoGP, kemudian Pecco Bagnaia di Moto2 dan juga di MotoGP. Jadi saya melihat ya dari titel yang sebegitu banyak ini benar-benar skuad paling kuat dibandingkan dengan tim-tim yang lain. Hmm. Bagaimana ya titelnya baru satu, Fabio Quartararo di Yamaha, kemudian Joan Mir di Honda, apalagi seorang Jorge Martin di Aprilia.
Jadi saya melihat dengan akumulasi titel juara dunia dan juga saya melihat bahwa Gigi Dalinya ini ya sepertinya diem atau kita bilang ini ngerutak gitu. Tapi dia punya isinya tujuan ke depan bahwa ingin agar Ducati ini menjadi tim kuat kembali dan mengharumkan nama dan sejarah kalau sampai ada nih juara dunia dari pembalap Ducati berasal dari Spanyol. Karena apa? Ya mereka, ya ini sih saya melihat dari pendekatan yang berbeda dilakukan oleh KTM dengan Ducati. Ducati itu bagaimana mencari pembalap bagus, kemudian dia mensinergikannya dengan jualan, Jeng. Nah, Marquez ini dijadikan istilahnya ujung tombak jualan. Bagaimana kemarin dia latihan di aspal sirkuit dengan itu udah pakai Ducati kan, itu langsung wah, dan katanya udah ya deh udah mulai banyak SPK tuh yang menawarkan mau karena apa pikirannya Ducati akan mengeluarkan Ducati Special Edition Marc Marquez ini yang bakal ditunggu-tunggu Jeng. Sama kayak waktu mereka bikin launching Panigale V4 yang gen ke-7 ya kan. Itu kan pas lagi World Ducati Week yang Betul, aku ke Misano kan, Mas Joni. betul, Aku sempat cerita betul. juga ya, kita sempat diskusi bahwa ini emang Ducati tuh pinter jualannya, bahwa bahkan motor-motor yang kemarin semua tuh dipakai buat Race of Champions itu sold out loh guys. Semuanya. Makanya di sini terbukti bahwa Ducati emang pinter jualan dan memang bener yang mereka pakai Marc Marquez seperti yang dibilangin Mas Joni. Nah itu bener dimanfaatkan banget ya kan. Jadi gimana kita ngelihat Claudio Domenicali berkali-kali cerita bahwa tuh kan Marc Marquez kemarin di Aspar pakai Panigale V2 dan memang matchingin lap times-nya di Aspar katanya gitu kan. Jadi emang jualannya luar biasa banget. Yang paling lemah saya justru melihat ini ada di Pramac Racing, Jeng. Karena apa? Jadi ini kontras banget. Pramac Racing itu dari awalnya istilahnya pembibitan dari Ducati atau Ducati pabrikan B, ini menjadi anak asuhnya Yamaha yang notabene kan secara pengembangan motor juga belum terlalu bagus dan bahkan fakta nyata bahwa kehadiran Pramac Racing ini juga akhirnya mensupport atau mendukung pengembangan motor Yamaha dengan kehadiran seorang Oliveira dan juga seorang Jack Miller. Alih-alih untuk bisa kompetitif, mereka coba dulu untuk bisa melihat bagaimana ya feedback dari kedua pembalap ini. Karena dari pembalap senior ini akan ketahuan dan kita tahu bahwa mereka pun kan merekrut test rider baru seorang Augusto Fernandez dan juga Cal Crutchlow. Nah, sementara Cal Crutchlow kan secara tugas dan kedinasannya tidak terlalu intensif. Makanya dengan kehadiran Pramac Racing ini dengan susunan dari seorang Jack Miller dan juga Miguel Oliveira, saya rasa ya membuat Yamaha masih butuh waktu. Seiring nantinya mungkin dengan perjalanan di 2005 ke 2006 baru ketahuan. Dan itulah tadi kata apa Jeng yang ini akan menyangkut nanti pada saat tes Sepang nanti apakah mereka jadi membawa mesin V4 atau istilahnya mereka masih tetap akan gambling dengan inline dulu nih di musim ini. V4 mungkin akan Mhm. coba di awal, bagaimana nanti di karakter seperti apa, mungkin akan coba di paruh di tengah musim dan baru mereka akan putuskan tahun depan pakai atau tidak. Itu Jeng. Oke, jadi kalau yang terkuat adalah Ducati Corse, yang terlemah sebetulnya yang tadinya menjadi apa ya, bisa dibilang ini backingannya Ducati buat melakukan pengembangan Pramac, justru menurut Mas Betul. Joni prediksinya 2025 mereka akan menjadi yang paling lemah gitu ya. Betul, Jam. Karena Nah, saya selalu melihat eh, selain baru juga komposisi mm, komposisi dari ya manajemen Yamaha apa ya manajemen Pramac ini benar-benar baru. Bagaimana seorang crew chiefnya yang mereka ambil tuh David apa seorang Guidotti yang dulu pegang Honda Honda LCR sekarang pindah ke kubu Yamaha menangani seorang Jack Miller dan juga Oliveira ditangani oleh sosok yang baru, Vericoli, kayak dulu di VR46 Racing Team, megang Ducati. Artinya bener-bener hal yang baru nih buat Pramac Racing, bagaimana dia harus tampil istilahnya yang dulu begitu perkasa, harus dengan mesin baru, targetnya pun ya agak berbeda gitu. Jadi benar-benar mereka akan menjadi tumpuan Yamaha pabrikan untuk mengembangkan M1 ke depannya. jadi memang berubah mindset sih ya. Kalau menurut aku Mas Joni memang mereka menurut aku udah
benar-benar sadar bahwa kita nih udah bukan lagi untuk bersaing seperti tahun lalu, Betul, tapi ya udah kita fokusnya pengembangan aja gitu. Nah, betul, sebetulnya nih betul. Mas Joni, aku juga udah dapat jadwal interview nih sama Paolo Campinotti sama Gino Borsoi juga gitu. Cuman tinggal ditunggu waktunya kapan gitu. Aku nggak tahu apakah mereka akan datang ke Sepangtes atau mungkin nanti aku akan janjian di Buriram gitu. Tapi alhamdulillah udah dapat karena Oke, oke. ternyata sekarang yang jadi press officernya adalah teman kita juga, orang lama. Siapa lagi kalau bukan Paulo Ianieri. Makanya jadi akhirnya lancar gitu jalurnya kan gitu. Gitu Mas Joni. Nah, tadi yang terkuat udah, terlemah udah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah tim mana yang menurut Mas Joni kalau dilihat dari line up-nya akan menjadi tim yang memberikan kejutan, tim kuda hitam lah gitu, yang mungkin orang nggak nyangka tapi ternyata mereka kompetitif juga. Siapa kira-kira? Saya melihat selain tentunya Pertamina Enduro VR Positive Racing Team yang akan menjadi istilahnya calon pembunuh karena dia menggunakan motor GP25 dan juga kemudian seorang Franco Morbidelli yang sepertinya tuh kayak udah tune in dengan skuad VR Positive Racing Team. Saya melihat nantinya ini Aprilia juga akan bisa menjadi salah satu kuda hitam karena kita tahu dengan keseriusan seorang Aprilia merekrut Jorge Martin, mereka ya tidak banyak omong gitu, "Entar gimana entar gimana?" Ternyata dia mengontrak seorang Fabio Sterlachini, kemudian nanti di Sepang pun menurunkan beberapa line up motor dengan segala macam penggabungannya dan bahkan ya istilahnya tidak akan ada lagi istilahnya gambling untuk mengembangkan ya riset untuk motor mulai di awal sampai pertengahan musim, udah nggak ada yang bener-bener sekarang tuh udah ketahuan, ini motornya yang mana nih, makanya dia menurunkan 10 nih, 10 ini dengan berbagai macam karakter tadi ditunjuk, mana nih yang sesuai dengan karakter seorang Jorge Martin, mana yang mungkin BJK juga merasa nyaman karena dua dua karakter pembalap ini hampir sama Jeng, dua-duanya ini agresif, punya kemampuan istilahnya pengereman depan yang sangat bagus sehingga diharapkan dengan kehadiran Jorge Martin dan juga seorang Marco Bezzecchi plus dengan Sterlachini ini akan membuat motor Aprilia RSGP 25 bisa bersaing meskipun ya, eee, fakta dan nyata Jorge Martin istilahnya legowo, belum tentu bisa langsung tune in, tapi dia akan berusaha setidaknya bisa tampil semaksimal mungkin, paling tidak memberikan ya kemenangan lah ke Aprilia yang mempercayai dia untuk bergabung dengan skuad pabrikan. Itu saya rasa Aprilia. Yang kedua mungkin saya melihat KTM. KTM ini ya memang kan katanya bermasalah keuangan, tapi kalau secara secara pengembangan mereka itu makanya budgetnya itu ada, hanya untuk pengembangan, cuman karena permasalahan yang sangat besar kemarin istilahnya di utang, ya saya sih melihatnya mereka salah strategi ini, malah dia banyak membeli membeli pabrikan-pabrikan yang istilahnya untuk menjual ini ada Husqvarna, ada apa yang ternyata penjualannya itu kurang bagus. Tidak seperti Ducati yang mereka benar-benar inline antara antara teknologi MotoGP, kemudian dia istilahnya belokan ke, World Superbike dan laris. Nah, tapi kan pada faktanya untuk tim pabrikan ini dananya tuh ada Jeng untuk pengembangan, makanya mereka bisa mengontrak seorang Enea Bastianini dan Maverick Viñales. Harapannya tentu mulai dari 2025 mereka udah ada gambaran, karena secara data ya mereka itu sebenarnya dulu kan kiblatnya awalnya ke Honda, makanya kenceng banget, ini banget, dan bahkan dulu mereka sempat sesumbar bahwa kehadiran KTM di sini itu ingin seperti Honda, bukan kayak Ducati, karena Honda begitu banyak kemenangan, kemudian motornya bisa dipakai, tapi kemudian mengubah mindset, mereka malah ngejar teknologi Ducati yang katakanlah istilahnya mereka tertatih-tatih, tidak bisa istilahnya mengejar tapi malah kehabisan dana untuk pengembangan. Motor yang awalnya bagus, kemudian tiba-tiba jadi terseok-seok. Makanya seorang, kehadiran dari Baby Shark atau seorang Pedro Acosta, ini kayak istilahnya secercah sinar di terowongan. Maka dia mulai difokuskan untuk menjadi sosok pengembang motor. Yang mudah-mudahan, ya motor yang dikembangkan oleh Pedro Acosta plus pengalaman dari seorang Enea Bastianini dan juga seorang Maverick Viñales, ini makin memantapkan arah pengembangan motor
dari KTM di musim ini. Dan yang berikutnya saya melihat tentunya Yamaha masih bisa kasih kejutan, Jeng. Karena saya melihat ya Quartararo sudah begitu optimis, dan saya melihat juga seorang Alex Rins yang mungkin dengan kondisi fisik yang membaik, plus juga kan Alex Rins nanti tahun depan itu ditandemkan dengan David Munoz, mantan dari kru Chief Valentino Rossi saat Yamaha, dan yang kemarin sempat menangani dari Fabio Di Gia. Jadi harapannya sih dengan pengalaman seorang David Munoz yang sempat membawa seorang Pecco juara dunia Moto2, ini bisa istilahnya memberikan motivasi kepada Alex Rins untuk tampil lebih baik. Nah, mungkin yang agak-agak masih agak terseok-seok nih Honda, Jeng, karena Honda bener-bener drastis nih. Dari mulai dia paling banyak mengontrak test rider, terus sampai istilahnya kehadiran ex Aprilia yang memang jago di istilahnya sektor aerodinamika, ini kayak istilahnya mengubah mindset nih. Ini Honda mau kemana? Apakah Honda yang kemarin paketnya sudah mulai ketahuan bagus, atau mau diubah lagi musim ini dengan kehadiran banyak ex Aprilia? Kalau umpamanya bisa diakselerasi, sih syukur alhamdulillah. Mungkin harapannya di awal di Sepang nanti langsung gaspol, langsung istilahnya kencang, mungkin akan ketahuan bagaimana performanya. Dan yang terakhir mungkin yang masih agak sedikit turun naik, nanti saya melihat antara eh, track racing GP dan juga ya dengan tim yang saya bilang ditinggalkan superstar, yaitu Gresini Racing. Karena Gresini Racing tahun ini bebannya agak berat. Dari awalnya punya pembalap yang punya istilahnya ambisi untuk menang, sekarang harus istilahnya mengemong bagaimana seorang Marc Marquez yang di musim ketiga ini belum pernah menang, dan juga dia mengemong seorang Rookie of the Year Hermine Aldeguer. Ya harapannya sih bisa berbuah manis, tapi tetap ini dua tim antara Track Racing House dan Gresini Racing ini masih ya di bawah radar lah. Mungkin nanti di paruh musim kedua baru bisa menunjukkan performa terbaiknya, Jeng. Itu sih Lengkap secara banget. keseluruhan gambaran kekuatan MotoGP 2025 Betul. Nah, ini versi lengkap banget ya. layar. Versi JLM. Ini lengkap banget. Nah, kita break dulu nih, teman-teman. Tadi sebetulnya pertanyaannya cuma cari dark horse-nya siapa gitu ya, kuda hitamnya siapa. Tapi langsung dibahas satu-satu sama Mas Joni. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mas Joni sudah dirangkum. Nah, jangan kemana-mana pedokru, karena habis ini kita tuh udah semakin dekat dengan Sepang Tes tanggal 5 sampai 7 Februari. Bahkan sebetulnya tanggal 31 Januari sampai 2 Februari ada Sepang Shakedown juga. Kita mau Iya, bahas satu-satu tiap-tiap pabrikan apa sih yang akan mereka lakukan untuk Sepang Tes, upgrade tahun betul. 2025. Jangan kemana-mana ya. Kita semakin dekat dengan Sepang Tes nih teman-teman. Jadi Pedokru tentu penasaran ya, apa upgrade yang dilakukan sama masing-masing pabrikan memasuki musim 2025. Terutama Ducati. Jadi Ducati kalau misalnya kalian lihat kemarin pas lagi tim launch, semua orang pasti ngeliat sih, karena pengen nungguin Marc Marquez pakai letternya Ducati untuk pertama kali kan. Nah, sebetulnya kalau yang kita lihat tidak ada sesuatu yang terlihat terlalu signifikan. Gigi Dalinya seperti biasa juga pelit informasi, karena dia emang nggak pernah mau spill kecepatan supaya nggak gampang ditiru sama kompetitornya. Nah, kalau soal apalagi soal aerofairing gitu ya, karena zaman sekarang teman-teman kenapa sih emang nggak boleh apa di spill aja, emang seberapa lama buat niru kan lama dong pastinya, kan zaman ada Betul. 3D printing sekarang ya Nah, guys, tinggal dilihat di foto aja mereka bisa bikin 3D jadi printing gitu. betul, Bener. betul, Nah, makanya mereka menjaga banget. Biasanya aerodynamics segala macam itu baru akan dikeluarkan paketnya pas pre-season testing gitu. Nah, kalau betul. Gigi Dalinya sih sempat spill-nya adalah akan ada upgrade di engine dan juga di aerodynamics. Ya, Dan dia juga bilang bahwa meskipun GP25 ini karakternya tentunya sama, tapi setupnya tentu berbeda karena baik Marc Marquez dan Pecco Bagnaia punya riding style yang berbeda. Nah, yang Mas Joni denger nih apa nih upgrade dari GP 2024 aja, kan sebenarnya GP 24 sangat bagus gitu ya. Mereka betul, bisa mengeksploitasi ban belakang Michelin dengan compound yang baru. Nah, kalau betul. GP 25 nih apa yang Mas Joni dengar? Jadi kalau kita melihat mungkin karakter dari
kemampuan istilahnya grip depan yang lebih ditingkatkan. Mungkin ada perubahan di sektor error fairing depan maupun samping. Karena kalau kita melihat kejadian berkali-kali Peko mengalami insiden, itu bukan istilahnya yang hilang belakang jeng, tapi yang hilang depan terus. Ini yang kadang-kadang sungguh ajaib. Nah ini dengan kehadiran Marc Marquez, yang Marc Marquez juga istilahnya pembalap yang begitu mengandalkan istilahnya kemampuan ban depan, harapannya bisa makin menemukan kelemahan sesungguhnya. Ini yang sepertinya akan dikembangkan meskipun memang Gigi juga mengasih indikasi bahwa mesin mungkin akan diubah tentunya di bagian elektronik. Dan saya bilang wajar kalau kita melihat, bahkan mungkin kalau diulik nih, kalau pamannya ada yang ini ya, seorang jurnalis pun yang kemarin datang langsung itu sampai bilang nggak kelihatan nih, sama kayak motor yang kemarin di Barcelona, meskipun sampai mereka ikut katanya pembahasan teknologi yang sampai ada yang menggambarkan cut out si motornya ini mana nih yang dikembangkan. Gigi dulunya tetap ya ntar aja, yang pasti itu semua berguna buat dipakai di motor. Itu saya kutip dari Matt Oxley, artinya kan waduh canggih juga nih apa yang dikatakan. Akhirnya Matt Oxley bilang, wah ini sih memang mesti nunggu Sepang nanti baru kentara apa yang akan dikembangkan, karena memang jeng Ducati ini memang sekarang itu istilahnya dengan setelah kejadian ya Mark Oxley juga yang bongkar yang soal TPMS itu kan dari grupnya Ducati, itu Ducati Group yang bersama VR dan lain-lain, dan juga insinyur dan timnya dibuka, dan akhirnya kan keluar kan aturan TPMS-nya yang sangat ketat. Ya dari situ akhirnya belajar, dan Ducati coba untuk tidak terlalu istilahnya open, biar si pembalap biar si jurnalisnya aja yang ngulik nih, baru ntar oke nih ini gitu jam. Jadi ini semua salahkan Matt Oxley ya. TPMS itu adalah Tire Pressure Monitoring System guys. Jadi kalau misal kalian sempat skip ngikutin infonya, jadi waktu itu Matt Oxley, salah seorang jurnalis senior, dia tuh pernah nge-spill bahwa sebetulnya tire pressure itu bisa beda-beda dan Ducati menggunakan tire pressure yang lebih rendah dibandingkan yang lain gitu ya Mas Joni ya. Rendah. Jadi di bawah standar gitu, di bawah standar lah istilahnya. Makanya akhirnya keluar regulasi untuk tire pressure monitoring system, yang itu juga menimbulkan banyak kontroversi sebetulnya. Nah, kalau kita udah ngomongin Ducati yang memang masih sedikit banget spillnya, beda lagi sama Aprilia. Aprilia waktu tim launch kemarin malah yang udah kelihatan dampaknya jadi Ducati lebih hati-hati jadinya jeng. Benar. Ada spionase dari squad lain gitu jeng. Ada spionase loh di MotoGP, bener. Kalau Ducati udah, upgrade-nya masih dipirit-pirit, jadi GP25 yang udah pasti adalah ada perubahan di engine dan aerodynamic, sekaligus juga meskipun dua motor ini akan sama, tapi setupnya tentu berbeda, karena baik Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez tuh punya gaya riding yang berbeda gitu. Nah, sekarang kita ngomongin Aprilia nih Mas Joni. Yang menarik adalah kemarin waktu di tim launch-nya Aprilia, aku tuh ngelihat mereka itu sasisnya kayak udah pakai sasis yang baru deh, sasis 2025. Di mana ini adalah hal yang tidak biasa sebetulnya, karena kalau yang namanya tim launch itu teman-teman biasanya semua itu adalah barang lama lah yang dipakai, barang tahun lalu, karena memang kepentingannya adalah bukan menunjukkan bahwa mereka akan mengembangkan apa di 2025, tapi adalah untuk sponsor. Biasanya gitu. Jadi mereka akan ngasih tahu tahun ini mereka bekerja sama dengan sponsor siapa aja. Nah, sebetulnya Mas Joni, yang pengen aku tanyain adalah kita udah tahu bahwa mereka akan ngeluarin beberapa versi RSGP 2025. Masing-masing rider, mereka tuh kan punya 5 rider ya, gitu. 2 dari pabrikan, 2 satelit, dan juga ada 1 untuk test rider, Savadori. Masing-masing akan nyobain 2 versi RSGP tahun 2025. Nah, yang aku pengen tanyain ke Mas Joni sebetulnya adalah Fabiano Sterlachini. Nah, apakah sebetulnya ini approach yang memang udah kelihatan berbeda? Kalau dia bilang sih sebetulnya Aprilia tuh sebetulnya paling kayak harus difokusin di elektroniknya aja. Karena sebetulnya kalau ngomongin katanya kalau di sirkuit-sirkuit yang hard braking itu kan sulit ya kan. Mereka itu katanya kompetitif kalau di sirkuit yang flowing, yang punya banyak fast corner segala macam.
Tapi sebetulnya kalau menurut Fabiano Sterlachini nggak begitu. Nah, sebetulnya kan kita sama-sama tahu penyakit Aprilia tuh cuma satu waktu zamannya Alex sama zamannya Maverick. Tidak konsisten. Terus udah gitu mereka cara kerjanya tuh juga kadang kocar-kacir apalagi kalau udah memasuki season dimana udah flyaway rounds, ya kan? Nah, Iya, iya. menurut Mas Joni akan ada perubahan apa nih di tangan Sterlachini? Karena ini benar-benar baru semua loh. Bahkan Jorge Martin Betul, belum pernah naik Aprilia, Marco Bezzecchi belum betul. pernah. Dua rider pabrikan yang nggak punya pengalaman sama sekali dengan Aprilia. Apa yang Mas Joni lihat di sini? Jadi Sterlachini ini kalau kita lihat pengalamannya di Ducati sebelumnya kan memang yang istilahnya mengaplikasi settingan yang kata pembalap test rider dan juga insinyur ke istilahnya ke motor balapan dan juga berdasarkan feedback pembalap. Nah, kemarin Sterlachini datang dengan istilahnya Aprilia RSGP yang dikembangkan oleh Savadori yang istilahnya benar-benar karakternya itu lebih benar-benar mengutamakan performa. Jadi bukan ala Alex Espargaro, bukan ala Maverick Viñales. Dan kemudian itu dipakaikan kepada Jorge Martin dan juga Marco Bezzecchi. Dari situ Sterlachini tahu, oh ini pembalap karakter seperti ini. Makanya dia langsung istilahnya ada gambaran, ya udah benar tadi kata Jeng Lucy bahwa sebenarnya fine tune-nya adalah di elektronik. Nah, bagaimana dia bisa mengaplikasikan semua kelebihan Aprilia di sektor aerodinamika dengan digabungkan istilahnya meningkatkan karakter atau performa mesin. Nah, makanya kemarin ya kalau kita bilang karena Jorge Martin dan juga Marco Bezzecchi masih under kontrak dengan skuad lamanya, makanya tidak ada komentar macam-macam. Tapi kalau kemarin kita lihat apa yang dijelaskan, seorang Jorge Martin cukup optimistis dengan Aprilia saat ini. Dan bahkan kalau kita melihat Bezzecchi pun menimpali ya dengan istilahnya Sterlachini yang berasal dari Ducati punya punya karakter istilahnya yang Ducati selama ini kembangkan bagaimana pembalap A atau pembalap B bisa saling melihat setting, bagaimana bisa melihat kemampuan dia bawa motor seperti apa, ini akan digabungkan. Harapannya sih ya bisa makin meningkatkan paling tidak secara instan Aprilia tidak ada bermasalah. Dan kalau kita lihat Sterlachini sendiri ini punya istilahnya karakter yang konsisten, bukan yang istilahnya apa kata pembalap harus berubah kemudian dia coba ubah. Nah, ini kan yang sebenarnya kemarin kelemahan Aprilia, apa kata Alex Espargaro diubah, apa kata Maverick Viñales berubah. Ini saya koplingnya kurang begini, kata Alex Espargaro enggak ini fairingnya kurang begini. Jadi ini yang sepertinya membuat Aprilia lebih stabil sehingga saya rasakan punya nantinya nih Aprilia bisa lebih tampil istilahnya konsisten dan performa dari awal musim, Jeng. Saya melihat seperti itu. Oke, kalau tadi Aprilia berarti dia akan menggabungkan konsistensi lah gitu ya sekarang. Jadi nggak benar-benar murni dengerin insight-nya riders aja, tapi juga engineer. Karena aku ingat juga nih yang tadi Mas Joni bilang, aku juga pernah baca di sebuah artikel bahwa sebetulnya benar input dari riders itu penting kalau katanya Sterlachini. Tapi Betul, yang ngerti cara bekerja motornya itu adalah engineer. betul, Jadi bukan semata-mata lu dengerin rider aja, tapi lu harus betul, gabungin juga nih sama knowledge yang memang betul, dimiliki sama engineer gitu. Kira-kira begitulah metode kerjanya betul, Sterlachini. Tapi memang semua betul, itu masih teori sampai terbukti nanti di sepang tes ya Mas Joni ya, gitu. Nah, betul, tadi Mas Joni juga sebetulnya di bagian pertama Pedok Talk tadi udah ngomongin juga tentang Honda sama Yamaha sedikit. Kalau Honda kita memang masih gelap ya Mas Joni ya, kita masih belum tahu apa yang akan terjadi gitu. Tapi sebetulnya betul. pertanyaan banyak orang adalah tentang Yamaha. Kalau menurut Mas Joni, apakah mereka akan inline 4 tetap atau V4 atau sebetulnya mereka benar-benar akan nunggu karena kan dugaannya mereka akan ngetes mesin V4 ini dengan Augusto Fernandez di shakedown kayaknya. Iya, Menurut Mas Joni gimana? betul. Jadi memang kalau kita melihat ini sebenarnya kehadiran wajah baru dari Ducati ini membuka mata Yamaha bahwa selama ini kelemahan Yamaha dari yang kisruh Valentino Rossi, grip belakang nggak ada, ini nggak ada. Itu sebenarnya emang jawabannya adalah harus mengubah istilahnya konfigurasi mesin inline ke V4. Karena apa? Kalau kita melihat sejarahnya, pengembangan dari aturan ECU seragam ini kan kalau kita melihat tuh lebih banyak feedback dan inputnya tuh dari Ducati. Karena waktu itu pihak IRTA dan juga Dorna dan FIM
itu minta ke Yamaha dan Jepang, kamu mau nggak? Kasih dong, buka. Nah sementara kalau kita melihat Jepang ini kan agak-agak istilahnya sensi untuk membuka teknologi. Nah sementara kalau mamanya Honda kan tidak terlalu ambil pusing karena mereka karakternya V4. Nah sementara Yamaha benar-benar kebebanan karena menggunakan inline 4 harus istilahnya disinergikan dengan elektronik yang sebenarnya karakter motor V4. Nah ini mau gimana pun sulit dicari sampai dia ngebajak elektroniknya yang sampai katanya wah kita kehabisan elektronik Magneti Marelli. Sampai akhirnya hadirlah nih wajah baru dari istilahnya mulai sadar menggabungkan istilahnya kinerja Eropa dan Jepang, di mana Jepang fokus kepada mesin sementara di Eropa itu istilahnya menggabungkan semua aspek dari elektronik kemudian juga aerodinamika. Nah ketemulah nih Max Bartolini mengungkapkan pendapat bahwa sebenarnya ini mungkin kita akan ke V4. Nah, kalau V4 artinya dia bisa mengubah konfigurasi mesin dan juga istilahnya bisa mengubah istilahnya jarak pijak dari si sasis sendiri, Jeng. Nah, sementara dengan inline itu nggak bisa, Jeng. Jadi benar-benar fokusnya gitu-gitu aja, bagel istilahnya. Dan sementara karakter mesin inline itu kan memang bagus untuk front end, bagaimana dia melibas sirkuit-sirkuit yang emang high speed cornering. Nah makanya pada saat dia yang tracknya power, dia nggak bisa menyalurkan tenaga semaksimal mungkin ke belakang karena ya titik geometrinya itu tidak bisa diubah. Nah sementara dengan V4 itu bisa diubah-ubah, mau ditegakin, mau dimiringin. Nah ini yang menjadi kelebihannya. Akhirnya ya sebenarnya jawaban dari permasalahan Yamaha dari zaman Valentino Rossi 2019, 18, kemudian sampai Maverick Vinales ngeluh, sampai akhirnya sekarang ya seorang Quartararo pun frustrasi harus mengubah gaya balap, ya sebenarnya terjawab oleh Max Bartolini bahwa mungkin kita akan mengubah V4. Makanya Marmorini pun difokuskan untuk mengembangkan V4 yang istilahnya lebih bagus lagi. Nah, kalau ada pertanyaan, lah kemarin waktu Suzuki masuk balik lagi sini kenapa pakai inline? Nah, Suzuki ini kan istilahnya datang bukan seperti Yamaha yang punya istilahnya ya filosofi bahwa dia harus jadi tim yang digdaya di MotoGP karena sebelumnya sudah ada historisnya. Nah Suzuki ini enggak, dia melihat bahwa dengan budget yang ada, apa nih yang saya harus lakukan? Ya udah deh saya pakai mesin inline. Dan dia sadar bahwa dengan inline ini dia hanya akan mampu tampil di sirkuit-sirkuit yang high speed cornering. Makanya Suzuki saat meraih kemenangan itu kan memang di sirkuit-sirkuit yang memang ya mengandalkan high speed cornering. Nah sementara Yamaha pada saat itu kan pengen bisa di high speed cornering, pengen bisa di sirkuit yang powerful. Nah sementara Suzuki istilahnya tidak terlalu berambisi, ya udahlah saya fokus yang dia high speed cornering. Makanya kemudian meraih kemenangan di yang paling epic adalah di Silverstone oleh seorang Alex Rins dan juga di kota pada saat itu. Nah, artinya kalau pemainnya Suzuki kemudian mikir lagi, istilahnya mau kembali lagi, saya yakin mungkin mereka juga akan sadar dengan istilahnya selama ecu seragam ini referensi acuannya itu lebih banyak dari masukan Ducati, ya udah karakternya V4 dan harus menggunakan mesin V4. Jadi Yamaha ya kemungkinan besar coba dulu, mungkin tetap coba pakai inline, artinya mencari istilahnya apa sih, karena kan mereka pun sebenarnya 2 musim ini untuk mencari data dan informasi untuk mempersiapkan motor di tahun 2027 nanti, Jeng. Itu saya melihatnya Yamaha. Kenapa belum istilahnya ya agak sedikit gambling terkait pemilihan V4 atau inline. Itu Bener. Jang. Jadi ini teman-teman juga banyak yang suka komen gini ya, kembalikan ECU yang independen, bebas masing-masing gitu kan. Tapi gini nih, jadi pedokro juga harus tahu ya alasan kenapa ECU itu harus seragam. Tahun berapa ya diterapkannya, Mas Joni? ECU seragam tuh 2000 mulai 2017, Jeng. 2017 ya. Iya, Jadi sebetulnya gini. 2014-15 pengembangan awal. Jadi gini, kenapa diseragamkan? Mungkin nggak apa-apa sih, karena yang nonton Pedok tuh kan suka banyak yang baru juga, bahkan juga ada yang udah lama nonton, terus tapi mungkin kan nggak ngikutin MotoGP seperti kita berdua. Kalau kita berdua tuh nerd banget emang ya gitu, kita Betul. emang ngikutin banget. Tapi tugasnya Mas Joni di sini dan aku di sini adalah untuk memberi informasi buat kalian juga nih Pedok Crew. Jadi, kenapa alasannya ECU itu diseragamkan? Karena investasi untuk mengembangkan elektronik motor kalau dilakukan sama tiap-tiap pabrikan itu biayanya tinggi banget. Nah,
Jadi, MotoGP ini udah olahraga yang mahal banget. Jadi kalau misalnya investasi yang dikeluarkan bersaingnya nih di bagian elektronik nih, di bagian ECU gitu ya, semua Ya, pabrikan masing-masing bebas gitu. Betul, betul. tapi lama-lama semua pabrikan ini kan kekuatan keuangannya beda-beda ya. Nggak semuanya Iya, kaya loh, nggak semuanya kaya. betul. Yang paling kaya tuh Honda memang ya. Terus udah gitu Emang. Ducati sama Honda aja kayaan Honda sebetulnya. Nah, tapi kekuatan-kekuatan ekonomi masing-masing pabrikan itu tidak sama. Kalau misalnya dibiarkan masing-masing ngembangin ECU sendiri, akhirnya kekuatannya justru akan di grid nih malah jadi jomplang banget dan biayanya tidak akan terkendali. Jadi alasannya kenapa pakai Magneti Betul. Marelli yang diseragamkan supaya MotoGP ini operational cost-nya lebih terjangkau. Gitu intinya mah Betul. begitu. Nanti kita bahas deh. Betul. Kalau ngomongin ECU memang perlu episode yang panjang lagi nih sebetulnya gitu ya. Perlu ngomongin satu lagi tentang Betul. regulasi. Nanti kita akan ngomongin deh. Nah, tapi gini Mas Joni, tadi Mas Joni juga udah mention tentang Ducati udah, Aprilia udah, Yamaha juga udah. Apa pilihannya? Gue nggak kebayang sih ya kalau jadi Yamaha pusingnya kayak apa. Belum tahu inline 4 atau V4, mesti siap-siap tahun 2027 diturunin cc-nya di Betul. 850. Jadi kebayangkan harus Betul. bikin berapa prototipe motor nih gitu mereka gitu ya dengan Setuju, Jeng. konfigurasi yang mana gitu. Itu cukup membingungkan. Padahal sebetulnya kalau kita lihat regulasinya harusnya dengan diturunkan 850 cc itu harusnya memang motornya harusnya lebih apa ya, lebih Lebih narrow, lebih ramping ramping. gitu harusnya. Ya kan, Mas Joni? Jadi Iya, harusnya V4 betul. ya Betul, Jeng. approach-nya, iya nggak sih? V4, Jeng. Aku sih ngeliatnya V4. Ya Harusnya, buktinya kan tapi pembalapnya kan yang semuanya sekarang ini lebih banyak kemana? Karena V4, Augusto Fernandez, kemudian Miguel betul. Oliveira, kemudian Jack Miller. Jadi saya rasa sih ya tinggal I- ntar Alex Rins dan Quartararo tinggal dengar apa kata mereka, dan feeling-feeling sih mungkin ya Bener-bener. deh V4 aja Alex deh Rins sama gitu. Quartararo Mas ngikut Jon. aja yang paling banyak suaranya gitu ya, Mas Joni ya. Gitu. Mas Joni masih Iya, reconnecting. Oke, nah udah. Nah sekarang gini, Mas Joni, penutup nih sebenarnya. Kalau Honda aku cuma pengen tanya nanti terakhir aja. KTM ini udah punya Pedro Acosta, udah punya Binder, bisa dibilang line up-nya cukup kuat. Nah, kalau menurut Mas Joni apa yang akan dicoba sama KTM di Sepang Tes nanti nih 5 sampai 7 Februari? Apa yang menjadi concern mereka? Karena gini, sebetulnya masalah dari tahun 2024 baik dari Honda, KTM, Aprilia sama ya kalau Yamaha sih emang karena lemot aja ya gitu kan mereka pakai inline 4 gitu. Tapi kalau semua pabrikan V4 kecuali Ducati, mereka semua punya masalah dengan ban belakang. Kita ingat iya. waktu Jack Miller viral banget, waktu itu dia bilang bahwa tuh kan gue gak ngada-ngada, emang ban belakang itu ceter banget. Nah, Hmm, artinya sebetulnya kan masalah di 2024 ini adalah lebih ke ban belakang yang terlalu ngegrip sebetulnya. Makanya betul, jadinya Jon. kayak dadadadadadad gitu tuh bagian Iya, belakangnya. iya. Nah, artinya dengan adanya data ini harusnya KTM pun udah menemukan solusi dong harusnya buat tahun 2025 atau apa menurut Mas Joni? Ya tentu, Jeng, karena kalau kita melihat ya di akhir-akhir musim setelah kemudian sadar bahwa Pedro Acosta jadi tumpuan, itu semua pengembangan tuh ke Pedro Acosta. Bagaimana kita melihat kan ada fairing yang aneh-aneh tuh di samping tuh yang sekarang sekarang ini juga dipakai oleh Aprilia tuh, Jeng, yang deket-deket swing arm belakang. Nah, itu sepertinya mulai digunakan. Jadi nanti akan mungkin tidak akan sampai yang ekstrim ada gerigi-geriginya atau macam-macam. Tapi saya melihat bahwa KTM pun saya rasa udah istilahnya sebenarnya tahun lalu tuh udah mulai dapat. Cuman memang karena ya bosnya KTM ya pengen buru-buru gitu, nggak sabaran, nggak mau sabar. Jadi ya akhirnya memutuskan untuk langsung mengubah segala macam sampai tidak memperpanjang sterlak ini, dan kemudian akhirnya kekeh. Ya mungkin masih diubah caranya dengan menarik pembalap-pembalap ya nomor wahid gitu kayak seorang Enea Bastianini dan juga seorang Maverick Viñales. Dan dengan harapan ya bisa mempercepat istilahnya kedua pembalap ini bisa istilahnya tidak perlu harus mengembangkan berdasarkan apa kata si test rider, tapi mereka akan bisa langsung merasakan, oh ini seperti ini. Jadi bisa langsung diterapkan apa maunya nanti. Jadi ya saya rasa KTM udah ada gambaran, tinggal mematangkan karena mereka kan udah mempersiapkan yang 2025 ini seperti apa dengan kemarin kondisi keuangan yang ada. Saya rasa udah mulai akan dipakai di Sepang nanti, dan KTM ini kan biasanya yang paling istilahnya paling gamblang gitu, Jong. Apa yang
dia coba untuk tahun ini dia langsung tunjukkan nanti di mulai Sepang, dan juga sepertinya juga di Shakedown mereka akan langsung menurunkan 2 pembalap, seorang Paul Espargaro dan juga seorang Dani Pedrosa. Jadi tentu ini jadi istilahnya confident juga, rasa percaya diri juga buat Pedro Acosta. Apalagi kan sempat rame kemarin kan Pedro Acosta nih, wah cuman 2 musim juga. Tapi itu tadi lagi sih, jangan lagi-lagi selama KTM ini bermasalah, memang dia tidak akan bisa langsung kabur Jeng, karena dia terikat kontrak kan. Kalau terikat kontrak, dia cabut pasti akan ada penalti lebih mahal. Makanya ini kita akan lihat apakah keuangan yang masih gonjang-ganjing ini sampai ke bermasalah ke tahun depan atau tetap akan lanjut. Ini juga yang menjadi pertanyaan. Soalnya Gitu. ternyata pas abis sidang kemarin hari Jumat tanggal 24, terbongkarlah bahwa utangnya KTM tuh ternyata lebih besar daripada yang diperkirakan, ya kan Mas Joni gitu. Jadi kalau Pedro Acosta mau Betul. aneh-aneh nih, misalnya gue cabut aja deh, gue udah dideketin sama VR46 nih, misalnya seperti gosip yang beredar gitu ya. Itu bukan gosip sih, Iya, emang udah beneran dideketin. Tapi betul. kalau Betul. KTM lagi BU, penaltinya bisa gede banget nih. BU nih soalnya KTM ya kan, ya nggak apa-apa lu keluar aja. Makanya. Tapi nanti duit Iya. penaltinya bisa gue pakai juga buat nutupin yang lain gitu. Jadi Betul. KTM juga Betul. Betul. ya nggak Betul. dalam dalam posisi yang juga nggak bisa apa ya, ya Acosta nggak bisa gede kepala juga gitu ya di situ ya Mas Joni ya. Setuju. Nah, Setuju, Jem. Mas Joni, di akhir pekan ini kita akan ada dua tim launching ya kan. Ada Yamaha Iya. tanggal 31 Januari dan ada Honda tanggal 1 Februari di Satu Jakarta. Februari. Aku Iya. mau datang nih, kebetulan diundang juga sama Honda. Alhamdulillah ya gitu. Alhamdulillah. Mas Joni, sebenarnya aku tertarik untuk ngelihat Pramac tentunya ya, apa liverinya karena pasti akan beda banget dari Ducati pindah ke Yamaha gitu. Pasti menarik, tapi yang lebih menarik lagi sebetulnya adalah tanggal 1 Februari di mana kita akan melihat liverinya Honda tanpa Repsol untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun Iya, tahun-tahun bersama betul. Repsol. Bocoran dong, Mas Joni denger gak siapa title sponsornya? Ada atau nggak ada nih sebetulnya sponsornya Honda? Sponsornya saya lebih ngelihat, ya mungkin salah satu clue-nya adalah alasannya kenapa di Indonesia. Dan saya melihat mungkin porsi dari Astra Honda Motor yang dengan istilah dengan slogan satu hati atau One Heart ini sepertinya akan lebih jadi sorotan Jeng. Dan kalau kita melihat nanti mungkin liverynya juga akan warna dominan merah. Saya melihat seperti itu. Karena kan jarang nih setelah sekian lama akhirnya Honda dengan tanpa kehadiran Repsol melakukan launching di Indonesia, tepat di ya istilahnya bener-bener ada momentum nih bahwa bener-bener bahwa kayaknya nih akan ada faktor Indonesia yang lebih besar. Itu saya lihat Jeng. Sampai ada yang rame, ntar katanya rame juga, ntar namanya jadi Astra Honda Racing HRC kata gitu Jeng. Itu Masa? rame. Ini gosipnya aku baru dengar karena kalau di luaran sana kan katanya yang kedengeran Castrol, ya kan? Iya, Katanya Castrol mau betul, masuk. betul. Tapi melihat tempat launchingnya teman-teman, kayaknya feeling aku sih, aku juga belum tahu ya. Sumpah aku belum tahu apa-apa. Makanya gue tanya ke Mas Joni. Cuman waktu aku dapat undangannya, terus udah gitu dapat Iya, lokasinya kan. Kok lokasinya di iya, sini ya, gitu ya. Kayaknya jangan-jangan yang prediksinya Mas Joni bener nih. Soalnya Mas Joni udah tahu tempatnya kan? Udah tahu juga kan tempatnya kan? iya Jeng, Iya, udah. iya, iya. Soalnya tempatnya istimewa banget, bener gak sih? Bener juga sih Mas Joni. Iya, Betul iya, iya. ya. Kita nggak boleh Orang spill lagi jarang nih. tempatnya jauh juga guys, jauh banget gitu ya. Jadi aku juga niat-niatin banget nanti hari Sabtu aku akan nyetir ke sana. Sumpah jauh banget gitu. Nah, oke, Mas Joni, terima kasih banyak buat insight-nya hari Sama-sama ini. Jeng. Kita akan ketemu lagi insya Allah minggu depan ya, Mas Joni. Karena udah banyak banget yang kangen sama Mas Joni. Kita Ini udah banyak apa ya?
Udah banyak pertanyaan juga sebenarnya nih Mas Joni memasuki tahun 2025 ini karena banyak banget yang sebenarnya kita belum 2025. bahas gitu terutama untuk apa ya aku juga pengen tahu juga sih gimana nanti kans dari masing-masing rider tapi nanti ya minggu depan ya Iya, teman-teman ya iya, sekarang segini siap. dulu kita akan ketemu lagi minggu depan terima kasih banyak atas perhatiannya jangan lupa kalau misalnya teman-teman pengen menyaksikan info-info yang singkat bisa follow Mas Joni di TikTok di account Instagram juga bisa. Jadi TikToknya ada, Reelsnya Bisa, ada. betul. Pokoknya nanti aku akan share semuanya di link di deskripsi video ini dan kita juga ada pedoktalk.net kalau pengen baca berita-berita yang singkat, cepat dan pokoknya kalau kalian gak suka baca udah pasti bisa kebaca lah di sini ya. Bacanya cuma 1 menit 2 menit doang kok gitu. Jangan lupa buat like, subscribe dan Iya, kalau pengen dapat members tambahan, pengen jadi konten tambahan jadilah members karena jadi nih Mas Joni members. kan aku akan berangkat ke Sepang tanggal 5 sampai tanggal 7 Februari. Iya, Kalau misalnya kalian siap. penasaran apakah Yamaha pakai inline 4 atau V4, terus udah gitu liverynya Honda mungkin kalau di track kelihatannya akan seperti apa, Aprilia gimana RSGP-nya. Jadilah members karena aku akan live dan bikin konten khusus untuk membersnya Pedok Talk. Bayarnya 20.000 ya. Jadi Mantap. kalau pengen tahu silahkan diklik aja linknya juga ada di deskripsi video ini. Thank you Mas Joni, sampai ketemu lagi minggu depan. Oke, bye Selamat hari yang semuanya.